Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christina Isha Julian dari kelas 10 II1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang badan usaha dalam materi ekonomi. Badan usaha, kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Perusahaan, unit ekonomi yang mengkombinasikan sumber daya manusia, alam, modal, dan pengusaha atau wirausaha untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa. Jenis badan usaha berdasarkan kegiatan yang dilakukannya. Yang pertama, agraris, mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan suatu barang tertentu. Yang kedua, ekstraktif, mengambil sumber daya alam. Yang ketiga, perdagangan, membeli dan menjual kembali barang dagangan tanpa mengubah bentuknya. Yang keempat, industri, mengolah bahan baku dan bahan penolong menjadi bahan setengah jadi atau barang siap pakai. Yang kelima, jasa, memberikan pelayanan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan. Jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Yang pertama, badan usaha milik swasta. Seluruh modal dimiliki pihak swasta. Yang kedua, badan usaha milik negara. Kepemilikan modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang ketiga, badan usaha koperasi. Kepemilikan modal berasal dari anggota-anggotanya, simpanan pokok dan simpanan wajib. Bentuk badan usaha. Yang pertama, perusahaan perorangan, persekutuan firma, persekutuan komanditer, persoratan terbatas, koperasi, perusahaan negara, dan perusahaan daerah. Perusahaan perseorangan. Pemilik perusahaan adalah seseorang yang melakukan pekerja untuk mendapatkan laba. Perusahaan perseorangan ada memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu mudah didirikan, gerak usaha tidak terlalu dibatasi UU, pajak lebih rendah, ongkos operasi yang lebih murah, seluruh keuntungan untuk pemilik, kekuasaan manajemen mutlak oleh pemilik, rahasia perusahaan terjamin. Kekurangan, modal besar perusahaan terbatas, tanggung jawab pemilik tidak terbatas, kontinuitas perusahaan tidak terjamin, kesulitan kompetisi pimpinan bila perusahaan akan ekspansi. Persekutuan firma, usaha beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan perusahaan dengan kesepakatan memakai nama bersama. Persekutuan firma memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi, kebutuhan yang diambil lebih objektif, tiap sekutu menaruh perhatian sungguh-sungguh pada perusahaan. Kekurangannya, tanggung jawab sekutu tidak terbatas. Dualisme pimpinan kadang berpotensi konflik. Investasi kurang liquid. Persekutuan komanditer, usaha beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan perusahaan dengan kesepakatan pembagian kerja, sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif selain investasi modal juga menjalankan perusahaan. Sekutu pasif hanya investasi modal. Persekutuan komanditer memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya,
mudah didirikan, mudah memperoleh kredit, kebutuhan modal mudah terpenuhi, kepemimpinan lebih baik, investasi lebih liquid untuk sekutu pasif. Sedangkan kekurangannya, kontinuitas perusahaan tergantung sekutu aktif. Semangat memajukan perusahaan kurang optimal karena terbatas pada tanggung jawab. Perseorang terbatas. Suatu persekutu untuk menjalankan perusahaan dengan modal usaha sendiri atas beberapa saham atau sero. Jenis perseorangan terbatas. Yang pertama, PT terbuka. Saham diperjualbelikan dalam bursa untuk umum, bentuk saham atas unjuk. Kedua, PT tertutup. Dimiliki orang-orang tertentu. Bentuk saham atas nama. Yang ketiga, PT milik negara atau persero. Sebagian atau seluruh saham milik negara. Yang keempat, PT kosong. PT yang sudah bangkrut atau tidak beraktivitas, tapi secara hukum telah sah menjadi PT. Struktur organisasi PT. Yang pertama, rapat umum pemegang saham. Yang kedua, dewan komisaris. Yang ketiga, dewan direksi atau direktur utama dan direktur lainnya. Perseorangan terbatas memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, tanggung jawab terbatas, persentase saham yang dimiliki, pemisahan pemilik dengan manajemen, mudah mendapatkan modal, efisien kepemimpinan. Kekurangannya, pajak lebih besar, biaya pendirian lebih mahal, rahasia perusahaan tidak terjamin, kurangnya perhatian pemegang saham. Kemudian, koperasi. Definisi menurut bahasa. Ko berarti bersama, operation berarti pekerjaan. Definisi koperasi menurut UU nomor 25 tahun 1992, badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan kegiatan yang berlandaskan prinsip koperasi dan gerakan ekonomi rakyat berzazakan kekeluargaan. Misi koperasi berdasarkan UU nomor 25 tahun 1992. Memacu perkembangan usaha, kemandirian, profesionalisme. Peran pemerintah terhadap koperasi berdasarkan pasal 60 UU nomor 25 tahun 1992. Yang pertama, menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan koperasi. Yang kedua, memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi. Struktur organisasi koperasi. Yang pertama, rapat anggota tahunan. Yang kedua, pengurus. Yang ketiga, badan pengawas atau pemeriksa. Peran koperasi dalam meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang pertama, meningkatkan pendapatan rakyat dan pendapatan nasional. Yang kedua, mengentaskan kemiskinan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, memperkokoh perekonomian rakyat dan koperasi sebagai toko gurunya. Koperasi memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya, prinsip pengelolaan bertujuan untuk kesejahteraan anggota. Anggota berperan sebagai konsumen dan produsen. Berdasarkan sukarela mengutamakan kepentingan anggota. Kekurangannya, keterbatasan modal, daya saing lemah, rendahnya kesadaran berkoperasi,
kurangnya kompetisi profesional dalam pengelolaannya. Perusahaan negara atau BUMN, badan usaha dengan kepemilikan modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan, yang pertama, APBN yang diperuntukkan bagi modal Perum atau Persero. Yang kedua, kapitalisasi, cadangan dan sumber-sumber lainnya. Perusahaan negara dibagi menjadi dua, yaitu Perum dan Persero. Perum, modal sepenuhnya dimiliki negara, tidak dalam bentuk saham, dan dimaksudkan untuk kemanfaatan umum atau penyediaan produk berkualitas sekaligus mencari laba. Struktur organisasi Perum: Menteri, Direksi, Dewan Pengawas. Persero, seluruh atau minimal 51% modal dalam bentuk saham yang dimiliki negara. Struktur organisasi Persero: RUPS, Direksi, dan Komisaris. BUMN memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, seluruh laba menjadi hak negara. Penyediaan jasa-jasa bagi masyarakat merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan. Kekurangannya, pengelolaan sangat tergantung pada keuangan negara. Pengembangan BUMN dapat terhambat oleh birokrasi. Pengelolaan secara ekonomis sulit dipertanggungjawabkan. Perusahaan daerah, badan usaha milik daerah atau BUMD, didirikan berdasarkan peraturan daerah. Adapun modalnya baik seluruh ataupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Fungsi badan usaha, ada fungsi komersial, fungsi sosial, fungsi manajemen, fungsi operasi, fungsi pembangunan ekonomi nasional. Fungsi komersial, memperoleh laba dan kesinambungan usaha yang dicapai dengan penyediaan barang dan jasa. Fungsi manajemen, planning, organizing, directing, controlling. Fungsi operasi, personalia, pembelanjaan, produksi, dan pemasaran. Fungsi sosial, penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas lingkungan. Fungsi ekonomi sosial, perusahaan adalah mitra pemerintah dalam membangun ekonomi jika kegiatan perusahaan searah dengan pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Yang kedua, perusahaan juga membantu pemerintah dengan membayar pajak perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.